kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyembah Yesus, memuji namanya dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita berada di dalam lembah kelam, kami percaya Bapa, bahwa tangan kuasa-Mu yang menyertai kami Bapa. Haleluya Yesus. Memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Baik teman kami yang tidak datang, baik yang malas Engkau ampuni, baik yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih agar kami dapat berkumpul minggu depan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami akan memulai ibadah kita pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini. Mari kita angkat pujian, bukan bangkit.
Mari angkat teman-teman, mari angkat tangan teman-teman. Ayo mari angkat tangan teman. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita serukan namanya, sebab Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam tangannya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus diangkat pertama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam tangannya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus diangkat selama. Haleluya Yesus, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan Bapa. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa bahwa mujizat-Mu nyata bagi kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu tak terbatas Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
setiamu. Ketika kami berdoa, mujizat Tuhan ada di tengah-tengah pemuda remaja di tempat ini. Apapun yang kami alami, kami lalui, kami percaya doa kami kepada Engkau mengubah segala sesuatu menjadi indah dan luar biasa. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Allah pagi hari ini Bapa. Engkau yang berbicara, biarlah firman Allah yang boleh disampaikan sebentar, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelajaran, meneguhkan iman kami untuk lebih lagi setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ketemu lagi dengan Tante. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Yunus. Yunus pasalnya yang pertama. Yunus pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Boleh baca di dalam handphone, bisa baca di dalam Alkitab. Mari kita baca sama-sama. Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17 dengan nada nyaring dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amintai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Allah, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah kepada mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Itu 3 hari 3 malam lamanya. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Allah. Selama sekolah minggu sudah pernah dengar cerita tentang Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi dia malah mengingkari panggilan Tuhan dan pergi ke kota Tarsis. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe? Karena begitu banyak kejahatan yang sudah sampai di mata dan telinga Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh utusannya yaitu Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi dalam
perintah Tuhan tersebut, Yunus tidak mengindahkannya, ia malah kabur pergi ke kota Tarsis. Apa yang akan kita pelajari dari cerita Yunus? Cerita yang sangat favorit di kalangan anak-anak sekolah minggu, cerita yang sudah di luar kepala lagi. Kalau tante tanya, siapa yang ditelan perut ikan? Pasti jawabannya Nabi Yunus. Apa yang akan kita pelajari dari cerita Nabi Yunus ini? Yang pertama, setiap orang Tuhan akan berikan panggilannya. Minimal itu satu. Nabi Yunus dipilih Allah, dipanggil Allah untuk dapat menyebarkan Injil kebenaran, membuat orang Niniwe supaya bisa berbalik dan bertobat kepada Allah. Tapi dia mengingkari panggilan Allah dan pergi ke kota Tarsis. Setiap orang yang ada di tempat ini pasti ada minimal satu panggilan Allah yang telah Tuhan tetapkan. Baik itu di tante, baik itu di Angel, di Mbak Lala, di semua. Pasti minimal ada satu. Dan kita tidak akan tahu kapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kapan panggilan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Dalam berbagai hal. Kalau Nabi Yunus diberikan satu panggilan Allah untuk dapat dia menyebarkan Injil ke Niniwe, mungkin satu hari nanti ada satu panggilan Allah yang Tuhan titipkan kepada Angel, kepada Grace, untuk mungkin Grace dapat melayani Tuhan lebih lagi, mungkin Angel untuk jadi dokter yang hebat, mungkin itu Ayub untuk jadi pembicara yang sukses, kita tidak akan tahu. Dan bagaimana kita akan tahu, bagaimana kita mau cari tahu, apa sebenarnya panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Sebenarnya apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu hidup di dalam Tuhan. Nabi Yunus dipilih Tuhan bukan secara kebetulan. Ya seorang nabi diutus Tuhan. Jadi kalian pun akan menerima minimal satu panggilan Allah. Dan ketika panggilan itu datang, pelajaran yang kedua, ketika panggilan itu datang, perintah itu datang dari Tuhan, harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Seandainya kita tidak kerjakan, apa yang terjadi? Kita lari dari panggilan Allah tersebut, apa yang terjadi? Seperti Nabi Yunus. Dia lari, dia pikir, Tuhan tidak lihat saya. Atau mungkin dia tahu sebenarnya Tuhan itu luar biasa. Dia bilang di ayat tadi, Tuhanku Allah yang besar, bahkan dia katakan, aku orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya dia tahu, tapi dia tetap lari dari panggilan Allah, mau pergi ke kota Tarsis. Sehingga Tuhan tegur dia, Tuhan turunkan badai yang sangat hebat di kapal itu. Pelajaran yang kedua, janganlah lari, jangan pergi dari panggilan Allah. Ketika Tuhan akan titipkan satu panggilan dalam kehidupan kalian sebagai pemuda remaja, seperti tante katakan berbagai-bagai macam, mungkin Grace akan jadi hamba Tuhan yang hebat. Kita tidak akan tahu, mungkin Angel akan jadi dokter yang hebat, mungkin Rudy akan jadi pembicara yang hebat, mungkin Bernike akan jadi saluran berkat untuk banyak menuai jemaat, kita tidak akan tahu. Dari mulai hal-hal kecil, jangan lari, jangan pergi dari panggilan Tuhan seperti Nabi Yunus. Karena kalau kita lari dari panggilan Tuhan, pelajaran yang kedua, akan ada malah petaka. Atau hari ini pun kalian sebenarnya sudah ada dalam panggilan Tuhan. Mungkin di sekolah, kalian adalah terang, kalian adalah garam. Panggilan Allah bagi kehidupan kalian, kalian ada di tengah-tengah siswa-siswi di sekolah, SMP, SMA untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Tidak ikut ura-uraan, tidak ikut keluyuran, yang lagi tidak ikut merokok. Harus kalian jadi terang di situ. Itu panggilan Allah. Siapa tahu hari ini memang sudah ada panggilan itu dalam kehidupan kalian semua. Terus kalian lari dari panggilan itu. Kalian mengingkari panggilan Tuhan itu, ikut ura-uraan, ikut merokok, ikut mabuk-mabukan. Sudah terjadi teguran Tuhan. Tapi kalian tidak sadar. Atau mungkin kalian sudah sadar seperti Yunus, tapi tetap saja mengingkari panggilan Allah. Pelajaran yang kita dapatkan yang kedua adalah ketika kita sudah diberikan panggilan Allah, mari terus berada dalam jalannya Tuhan. Mari ikuti panggilan Allah tersebut. Berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak seperti Nabi Yunus. Dia sudah menerima panggilan Tuhan, tapi dia tidak menjalankannya, dia lari dari panggilan Tuhan, Tuhan datangkan teguran, malapetaka. Topan yang sangat besar. Dan itu bukan hanya membahayakan kehidupan Nabi Yunus. Satu kapal terombang ambing oleh badai yang besar.
Jangan sampai karena kalian lari dari panggilan Allah, berdampak buruk bukan hanya untuk masa depan kalian, tapi juga bagi keluarga, bagi ayah, ibu, papa, mama, keluarga besar. Itu yang perlu diketahui. Bukan hanya membawa petaka bahaya bagi Nabi Yunus, tapi bagi seluruh awak kapal, seluruh penumpang kapal terkena badai. Mau ikut panggilan Tuhan? Mau ikut? Om Yeri yang paling besar suaranya. Mau ikut panggilan Tuhan? Mau, mari ikut. Ikut jalannya Tuhan. Jalur. Kalau Tuhan bilang ke utara, ke utara. Tuhan bilang ke selatan, ke selatan. Tuhan bilang hidup di dalam Tuhan, harus hidup di dalam Tuhan. Masa depan akan indah, penuh dengan harapan. Tante enggak janjikan di sini atau tante enggak bilang ketika kalian hidup dalam panggilan Tuhan terus enggak ada mara bahaya, enggak ada malapetaka. Enggak. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti luputkan. Seperti Yunus, ketika dia sudah ditegur Tuhan, ketika awak kapal, orang-orang seisi kapal nahkoda semua kebingungan, ada badai yang begitu besar ingin menghancurkan kapal tersebut. Kemudian dia bilang, dia sadar kalau dia itu penyebab malapetaka dalam kapal itu. Mereka buang undi dan jatuh dalam Yunus. Yunus katakan, buang aja aku. Karena aku yang bikin geger kapal ini. Aku yang bikin kapal ini kacau. Aku yang bikin kapal ini terombang-ambing. Aku. Dia sadar bahwa karena perbuatannya semua orang dalam kapal itu terkena musibah badai. Lalu orang membuang Yunus ke dalam laut. Pak, buat di laut. Siapa mau dibuang di laut? Kata Menteri Susi, mantan Menteri Kelautan, Menteri Susi, ndak rajin-rajin ke gereja, tenggelamkan. Ya, dia dibuang di laut. Ketika di dalam laut, dia diapakan dengan Tuhan? Apakah dibiarkan jadi mayat, mati, dimakan ikan-ikan piranha? Karena dia tahu, dia sadar bahwa kekacauan itu karena ulahnya yang menyakiti hati Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan. Dia kirim apa? Tuhan kirim apa? Tuhan kirim apa? Hadiah? Tuhan kirim ikan besar. Ikan besar. Tuhan kirim ikan besar untuk makan Nabi Yunus. Dimakanlah ikan Nabi Yunus. Berapa hari dia di dalam perut ikan? 3 hari, 3 malam. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Pelajaran yang ketiga, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Mungkin hari-hari ini kalian sudah ada dalam panggilan Tuhan, tapi kalian lari sehingga malapetaka menimpa kehidupan siapapun yang ada di tempat ini. Mungkin saja ketika kalian sadar, kalian berkatakan, Tuhan ini gara-gara aku. Kalian tahu bahwa itu kesalahan kalian, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan berbelas kasihan. Tuhan kirim ikan besar. Lalu dimakanlah Nabi Yunus dan dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ketika di dalam perut ikan, pelajaran yang keempat. Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus mengerti. Di dalam Yunus 2, pasal yang kedua, ayat 1, dan baca sampai terakhir. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak serta-merta, alah paling nasibku begini-begini aja di dalam perut ikan, bentar lagi aku mati gitu. Enggak. Karena dia tahu, dia sadar, karena kelakuannya, karena perbuatannya yang begitu jahat di mata Tuhan, dia pergi mengingkari panggilan Tuhan. Dia minta ampun ke Tuhan, dia bersyukur. Kalau Tuhan masih mengingatkan dia, Tuhan masih tegurkan dia, berarti Tuhan masih sayang. Pelajaran yang keempat, Tuhan masih sayang Nabi Yunus. Kalau kita sadar, ketika kita ditegur oleh Tuhan karena kita mengingkari panggilan Allah hari-hari ini, mungkin itu terjadi dalam kehidupan tante ataupun saudara-saudara pemuda remaja yang ada di tempat ini. Kita bilang ke Tuhan, kita mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Mungkin semua ini terjadi karena ulah saya. Karena saya yang bodoh, saya yang ceroboh, saya yang tidak ikut panggilan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus sudah ingatkan saya, walaupun dengan teguran yang dahsyat. Dibuang di laut, terus dimakan ikan. Bayangkan, pernah bersihkan ikan, perempuan-perempuan ini pernah. Baunya kayak apa? Wangi, amis. Apalagi di dalam perutnya. Tidak minum, mungkin dia minum air laut dari perut ikan, apa bagaimana dia untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak lupa satu hal, dia bersyukur.
Dikatakan di pasal 2 ungkapan syukur dari Nabi Yunus. Dia bersyukur. Terima kasih Tuhan ketika aku baca nanti ayat yang kedua di rumah. Ketika aku harusnya dibuang, disingkirkan, Tuhan menolong aku. Walaupun pertolongan Tuhan mungkin kalian rasa kok seperti ini ya. Nabi Yunus juga pertolongan Tuhan datang melalui perutnya ikan besar. Pelajaran yang kelima, mungkin ketika kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan, mungkin akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan tante dan adik-adik sekalian. Ketika kita lari dari panggilan Tuhan, kemudian Tuhan tegur kita, tapi ketika kita mengucap syukur, Tuhan berbelas kasihan, mungkin kita berpikir, belas kasihan Tuhan kok seperti ini, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin bisa aja Nabi Yunus membayangkan ketika dia mau dibuang ada ketek datang nangkap dia ya, mungkin aja. Atau tiba-tiba ada penyelam, tim SAR gitu ya. Enggak, Tuhan kirimnya apa? Ikan. Kadang ketika kita sadar dengan apa yang kita lakukan, kita berbalik, Tuhan terima kasih, Tuhan ampuni. Tuhan gak kirim malaikat tiba-tiba untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang manis. Mungkin sesuatu juga yang pahit obatnya itu untuk kita. Tapi tetap kita harus bersyukur karena di balik itu semua Tuhan begitu mengasihi kita. Ditelanlah Yunus bersyukur, Nabi Yunus minta ampun, berterima kasih, begitu dahsyatnya Tuhan. Ketika saya sudah lari dari panggilan Tuhan, Tuhan tetap menolong saya ketika saya katakan Tuhan ampuni saya, ini salah saya. Kita mau belajar 5 poin tadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah lari dari panggilan Allah untuk hidup kita. Kalau kalian tidak tahu apa panggilan Allah dalam kehidupan kita, mari terus berjalan dalam Tuhan, berdoa, hidup di dalam Allah. Kalian akan tahu apa yang akan Tuhan visi misikan ke depan untuk kalian. Dan ketika itu sudah terjadi, jangan lari. Karena Tuhan pasti akan menolong. Kalau Tuhan sudah utus Nabi Yunus ke Niniwe, tidak mungkin Tuhan tidak tolong, tidak sertai. Itu juga dengan kalian. Dan ketika Nabi Yunus bersyukur, apa yang terjadi? Ketika di dalam perut ikan dia tetap mengucap syukur. Dia tetap berterima kasih atas teguran yang Tuhan berikan. 3 hari 3 malam lamanya. Ayat yang terakhir pasal yang kedua. Lalu Tuhan berfirman untuk memuntahkan Nabi Yunus. Masih dalam keadaan utuh, hidup, selamat. Masih sehat walaupun 3 hari 3 malam. Mustahil bagi manusia, di pikiran manusia. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dalam perutnya begitu amis. Tapi Tuhan masih tetap pelihara, Tuhan masih tetap tolong. Tante mau cerita, untuk mengakhiri firman, ini kesaksian begitu luar biasa. Ketika Tante keluar dari perusahaan, Tuhan mungkin bawa Tante dalam satu panggilan yang luar biasa. Sampai hari ini pun Tante tetap berdoa, tetap berdoa. Apa maksud Tuhan? Keluar dari perusahaan, Tante tidak berserah kepada Tuhan. Dalam hidupnya Tante di rumah selalu bukan marah-marah, lebih ke menggerutu. Kenapa harusnya Tante masih bisa bekerja, Tante masih bisa berkarir, umur Tante masih belum dikatakan tua, Tante masih bisa dan sebagainya. Mungkin bisa kayak Om Yeri jadi manajer ya, bisa saja kan. Jadi manajer bisa saja angan-angan lalu tinggi boleh. Dan Tante harus cut di situ, Tante harus keluar. Ada Abigail masih kecil. Karena Tante fokus di pikiran duniawi Tante, tidak tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan Tante selanjutnya setelah Tante menikah dan punya anak. Keluar dari pekerjaan, bukan marah-marah, lebih ke menggerutu, tiap perkara kecil menggerutu. Tuhan datangkan teguran yang luar biasa. Abigail masuk rumah sakit. Umur 3 bulan kena demam berdarah. Perutnya membesar, kakinya bengkak-bengkak, pembuluh darahnya pecah. Anak umur 3 tahun harus disuntik, diambil darah. Anak 3 tahun tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bilang, hanya merengek. Terus Tante di situ mulai bilang, ada apa ini? Oh iya, selama ini Tante hanya fokus kepada karir, kepada pemikiran Tante untuk pekerjaan. Sementara Tuhan telah menganugerahkan begitu besar kasihnya yaitu lewat Abigail untuk Tante dan Om Aquila. Tante bilang terima kasih Tuhan. Lewat itu Tante berdoa, Tante bergumul. Tante sharing ke Tante Penny, ke Om Yeri, ke semua. Mereka kuatkan, Papa dan Mama semua mendorong. Ada maksud dan rencana Tuhan, benar. Itu menyakitkan, teguran Tuhan menyakitkan. Tapi ketika kita mengakui, ini salah saya, Tuhan ampuni saya, dan bersyukur, ada pertolongan Tuhan yang begitu besar, amin. Amin, Abigail sembuh, trombositnya sudah paling rendah. Tinggal 50 lagi trombosit paling rendah dan dia bisa pendarahan. Tapi
tapi Tuhan selamatkan dan tolong Abigail. Karena ungkapan syukur di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah masalah, sanggup untuk mengucap syukur harus seperti itu. Jadi teguran Tuhan datang, tidak enak, pasti ada susahnya, ada sedihnya, ada sakitnya. Tapi kalian mesti peka, mesti oh iya Tuhan ampuni, harus keluar. Jangan salahkan Tuhan, jangan langsung bilang kayak Nabi Yunus, oh saya ini kan terserah saya mau kemana-mana. Mungkin kalian juga seperti itu, ada satu titik kalian begitu. Nah ini hidupku, jangan. Supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan dan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Akhirnya Nabi Yunus juga akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ikan memuntahkan dia pada tempat hari 3 malam. Karena ungkapan syukurnya, karena pengakuannya kepada Tuhan. Dia tetap meninggikan Tuhan di tengah-tengah musibah, di tengah masalah. Mari belajar seperti Nabi Yunus. Atau kan mungkin kita pernah mengingkari Tuhan. Ataukah mungkin nanti kalian akan terima panggilan Allah. Jangan sampai diingkari panggilan Allah. Dan kalau memang sudah kita lakukan, kita telah lari dari panggilan Allah, mari katakan terima kasih Tuhan untuk teguran-teguran Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian kembali tadi, tangan kuat yang memegangku. Kita angkat refnya. Kita akan berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar. Dan kita akan segera tutup juga ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Semuanya angkat tangan kalian. Percaya bahwa tangan kuat Tuhan Yesus yang akan mengangkat, memegang kita. Nyanyikan ini dengan nada doa, katakan tangan kuat. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan yang memegang. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan, kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Dengan nada doa ulangi pujian. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Pujian ini ungkapan dasar seluruh pemuda remaja di tempat ini, Bapa. Kami tidak mau jalan sendiri. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu untuk menuntun setiap kami. Perjalanan hidup kami masih panjang, masih jauh Tuhan. Kami perlu Engkau. Dan kami tidak mau lari dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalaupun Kau telah dapati kami lari, Bapa, ampunkan setiap kami. Berikan kami teguran yang indah, yang manis, ungkapan syukur yang harus kami naikkan kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kau sungguh baik dan luar biasa. Sampai hidup kami, mari pegang setiap tangan pemuda remaja di tempat ini. Jadikan kami saluran berkat-Mu Bapa, untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Jauhkan kami dari segala yang buruk, pergaulan-pergaulan yang tidak benar, pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Tuhan yang memegang kedua tangan kami, biar kami berjalan lurus sesuai dengan perintah Allah. Jika kami telah menyimpang Tuhan ke kanan dan ke kiri, mari pegang kembali tangan kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari bagi seluruh remaja di tempat ini. Mari kasih dan sayangi mereka Tuhan.
Buat masa depan mereka indah dan penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Buat setiap mereka mempertahankan iman pengharapan mereka. Terus hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar mereka terus setia akan Engkau. Sehingga apa yang mereka cita-citakan, mereka doakan, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh terus mengucap syukur Tuhan. Biar mereka juga menghormati orang tua mereka, mengasihi saudara-saudara mereka, bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, menjadi tiang doa gereja, menjadi tiang punggung gereja. Di dalam nama Yesus, tanamkan firman dalam setiap hati kami, biar bertumbuh berbuah untuk kehormatan kemuliaan bagian. Berkati setiap kami yang ada pagi hari ini, siang hari ini Bapak. Dalam sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu berjalan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memegang tangan kami. Dalam nama Yesus semua boleh berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari siang hari ini Bapak. Dan sebentar kami akan membangun kubang persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, memberkati, mengembalikan berlipat kali ganda. Kami berkati semuanya dan kami akan pulang dengan selamat tiba di rumah, tidak kurang suatu apapun. Boleh berjumpa minggu depan dengan sehat kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.